Assalamualaikum dulur. Berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, aku minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, kali ini kita mau membahas apa? Ya, kali ini kita mau membahas tentang kerdil tanaman padi ya, dan tentunya adalah kuning itu. Biasanya di kendalanya itu ya, pertama kuning, terus tanamannya itu tidak tumbuh normal tapi malah mengkerdil ya, seperti seperti dalam video ini. Nah, kita langsung masuk dalam pembahasannya lur ya. Nah, kenapa tanaman padi kita yang awalnya itu bagus terus bisa jadi seperti ini atau bisa jadi malah mengkerdil kuning gitu ya, itu pasti ada sebabnya lur ya. Nah, biasanya itu terjadi kayak gini itu pada saat pemupukan yang pertama lur ya, dimana pemupukan yang pertama itu menggunakan kadar nitrogen yang berlebih. Nah, itu gini lur ya, ini sebab pertama. Yang sebab pertama itu biasanya terjadi karena tanahnya, yang kedua adalah salah pemberian pupuknya, dan yang ketiga adalah ini nanti kita pembahasannya tentang cara pengatasinya. Nah, yang pertama adalah tadi apa? Tanahnya. Nah, untuk tanahnya seperti kayak gini lur ya, mau MT pertama, MT kedua atau MT ketiga bagi yang tanam 3 kali ya. Itu biasanya tanahnya itu langsung atau masih terjadi proses fermentasi atau dekomposer lur ya, atau dekomposisi dari bahan-bahan organik yang ada di lahan itu. Nah, kalau kayak gini di MT pertama atau sebelumnya adalah musim 3 lur ya, atau kering itu biasanya kan banyak sisa-sisa dari rumput ataupun gulma yang masih belum diolah, ataupun akar-akar tanaman yang di musim kemarau sebelumnya itu ditanam itu masih belum terurai secara sempurna. Nah, terus ada hujan, terus namanya basah, itu pasti proses penguraiannya pun itu akan terjadi atau kembali terulang gitu lur ya. Nah, terus kalau di MT kedua itu biasanya pada saat panen itu kan sisa-sisa jerami terus diolah atau di traktor. Tapi kan yang tertutup tanah itu atau yang tertutup traktor gitu ya, itu kan dia kan belum sempurna dalam proses proses dekomposisi itu tadi ya. Kalau ada proses dekomposisi di lahan, tentunya itu nanti pH tanah yang ada di lahan itu pasti akan turun lur ya, atau menyebabkan tanahnya itu menjadi asam. Itu yang menyebabkan yang pertama adalah tanamannya itu menjadi kuning. Nah, terus yang kedua nanti kalau diteruskan atau tidak segera diatasi, itu tanamannya itu akan mengerdil lur. Karena apa? Karena perakarannya itu tidak bisa menyebar dan malah perakarnya itu akan mati lur. Nah, itu sebab pertama dari tanahnya. Terus yang kedua adalah pemupukan. Nah, pemupukan ini itu sebaiknya jangan langsung banyak lur ya. Kalau kita pemberian di lahan itu atau pemupukannya mau musim MT pertama, 2 atau 3 itu alangkah baiknya itu berimbang loh pemberiannya. Jangan memberikan kadar nitrogen yang berlebih pada tanaman. Nah, kalau pemberian nutrisinya itu biasanya berlebih, terus terjadi curah hujannya juga amat sangat sering terjadi hujan gitu ya, itu nanti juga akan menyebabkan pH tanahnya juga akan down lur ya, atau drop. Terus yang ketiga ini langsung lur ya, nggak usah panjang lebar ya. Terus yang ketiga ini langsung aja solusinya gitu lur ya. Solusinya itu gimana gitu. Biasanya kan yang ditunggu-tunggu itu lur ya, solusinya. Nah, untuk solusinya ya kita lihat dulu lur ya, tadi penyebabnya karena dari dari tanahnya atau dari pemupukannya ya. Kalau dari tanahnya itu tentunya ya sebelum pemupukan sudah kelihatan lur ya. Pemupukan tabur itu pasti sudah kelihatan, itu sudah terserang gitu. Jadi kita pengendaliannya itu lebih mudah.
untuk pengendaliannya ya, kalau sudah ada tanda-tandanya kita langsung aja atasi lur ya. Dengan cara itu gimana? Paling mudah itu bisa menggunakan ya, biasanya kan sedulur kan punya antrakol ya. Nah, itu bisa digunakan atau bisa untuk mengatasinya ya. Kalau di awal-awal ya, karena di situ kan juga sudah ada kandungan zinc. Ada kandungan zinc, di mana kandungan zinc itu juga bisa menaikkan pH itu lur ya, atau bisa menetralkan nanti. Terus yang kedua kalau aku sendiri, karena sekarang atau 2 tahun atau hampir 3 tahun ini sudah jarang atau tidak menggunakan antrakol lur ya. Itu aku paling cuma menggunakan asam amino. Asam amino ini juga bisa menaikkan pH-nya atau bisa menetralkan, dan tentunya juga plus kandungan nutrisi gitu lur ya. Jadi ini plus gitu ya. Nah, terus yang kedua yang disebabkan dari pemupukan tadi. Untuk yang disebabkan dari pemupukan itu kelihatannya ya setelah pemupukan lur ya. Habis setelah dipupuk kok tanamannya tidak tambah hijau dan tambah tinggi lah, kok malah mengkerdil biasanya lur. Biasanya itu kuning, merah dan mengkerdil itu kalau dari pemupukan ya. Karena kalau dari pemupukan biasanya itu kadar atau dropnya itu langsung des itu lur ya, atau langsung drop gitu. Nah, untuk cara mengatasi atau solusinya nanti kedepannya itu dalam pemberian pemupukan itu harus hati-hati atau minim pemberian nutrisi nitrogen, nah atau N ya. Jadi bisa menggunakan Ponska saja lur ya. Itu di Ponska juga sudah ada nitrogennya. Kalau pengen ditambahi lagi itu bisa menggunakan ZA dengan kandungan nitrogennya kan ya amat cukup rendah dan ada sulfurnya gitu ya. Jadi itu bisa menggunakan ZA plus Ponska. Dan untuk mengatasinya itu bisa menggunakan ini sama lur seperti tadi, itu bisa menggunakan antrakol atau pemberian zinc. Tentunya juga ada yang lain lur ya. Ini aku pembahasannya itu yang mudah-mudah saja ini. Dan harganya tentunya juga yang terjangkau dan hitungannya juga murah gitu lur ya. Atau ini pemberian ini asam amino, itu solusinya itu lur ya, untuk tanaman kerdil itu toh. Nah, bagi yang kurang jelas atau masih kurang paham, bisa tanyakan saja di kolom komentar lur ya, atau bisa tanya-tanya langsung di WA gitu ya. Karena ya nomor WA aku sudah aku sebar lur ya, banyak itu di di setiap konten pasti ada yang tanya WA gitu ya, dan aku juga sudah memberikannya. Nah, dulur aku cukupkan sampai di sini karena ini sore lur, mau maghrib aku, jadi pembahasannya kurang maksimal ini, terus terang ya. Aku cukupkan. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.